Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita berjumpa kembali ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini dulu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat Allah. Ya, semangat belajar untuk hari ini ya. Semangat. Ya, coba mana semangatnya? Kalau Pak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 merdeka. Gitu ya? Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 merdeka. Iya, baik anak-anak. Namun, supaya lebih barokahnya nanti pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya? Ya. Ayo, salah satu dari kalian coba pimpin doa dulu. Farel, silakan Farel. Duduk bersikap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ucapan kepada Kak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Farel ya atas pimpinan doanya. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Pak mau tahu nih, dari awal kalian datang ke rumah sampai ke sekolah ini, perasaan kalian sebelum belajar ini, perasaannya kayak apa? Bagaimana perasaannya? Senang ya? Nah, sebelumnya tadi di rumah sudah sarapan? Nah, pagi-pagi itu sebaiknya sarapan supaya nanti pas terima pelajaran dapat diserap dengan sempurna. Ya, baik. Untuk hari ini coba lihat samping kiri kanan kalian. Ada enggak teman kalian yang enggak hadir? Ada. Siapa yang enggak hadir? Arjuna. Arjuna. Sama? Sama Rena. Arjuna kemana dia Arjuna? Sakit. Sakit ya. Kalau Rena? Sakit. Sakit juga? Ya. Ayo kita berdoa ya buat teman-temannya. Kita berdoa bersama supaya temannya lekas sembuh dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasa bersama-sama kita. Begitu ya? Ya. Baik, hari ini masih semangat ya? Masih. Harus tetap semangat dong biar pembelajaran kita efektif. Ya, sebelumnya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? IPS. Ya, pelajaran IPA tentang materinya tentang apa yang kemarin? Geografis. Tentang geografis. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang geografis. Dan hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan geografis itu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat enggak apa itu geografis? Geografis adalah letak
suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi Iya. dibandingkan posisi daerah lain. Ya, geografis itu adalah letak sebuah daerah ya. Letak sebuah daerah yang dimana posisinya itu dapat dioptimalkan potensinya. Potensi itu seperti apa? Seperti apa kemarin? Sumber daya? Nah, seperti sumber daya alamnya. Dan materi kita kemarin itu bagaimana mengoptimalkan potensi dari negara tersebut atau dari daerah tersebut ya. Atau kata lainnya, geografis itu bisa dilihat dari hasil produksinya. Bisa dilihat dari bagaimana masyarakatnya dan kerekonomian masyarakatnya serta dan lain sebagainya. Nah, contohnya kemarin itu kita bahas ada dua negara kita bahas kemarin. Negara apa itu? Selandia Baru dan Amerika. Selandia Baru dan Amerika. Nah, di mana Selandia Baru dan Amerika ini terkenal dengan letak geografisnya. Nah, di New Zealand ya, terutama dalam hal produksinya. Contoh di New Zealand, apa situ yang terkenal? Bagian produksi pada bidang apa? Pada bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian dan peternakan. Nah, untuk mengoptimalkan potensi ini, untuk dapat dioptimalkan pada negara tersebut atau menghasilkan atau menguntungkan bagi negara tersebut, tentunya hasil produksinya ini diapakan? Dijual. Itu timbullah istilahnya komoditi. Komoditi ini adalah barang dagangan. Nah, di sini ada proses perdagangan. Nah, bagaimana proses perdagangan ini bisa terjadi nantinya? Tentunya harus ada hubungan antar negara. Nah, dan materi kita pada hari ini adalah hubungan antar negara. Nah, adapun yang kita harapkan pada pertemuan kali ini adalah harapkan kalian atau peserta didik dapat menjelaskan penyebab adanya hubungan antar negara. Ya, terus yang kedua yang kita harapkan bersama, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar negara dilakukan. Ya, ini yang jadi capaian kita hari ini. Jadi Pak harap kalian belajar dengan efisien supaya capaian ini dapat kita penuhi pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, coba diperhatikan dulu ya. Hubungan antar negara. Nah, menurut kalian atau pendapat kalian, kalian pernah dengar enggak hubungan antar negara? Nah, kira-kira nih, menurut kalian, seperti apa hubungannya itu? Atau bagaimana hubungannya? Coba. Hubungannya seperti apa? Yang menurut kalian ketahui nih, pendapat kalian. Sebelum kita bahas secara lengkap di materi ini. Apa kira-kira bagaimana hubungannya? Seperti tadi yang kita jelaskan di awal. Hubungannya baik dengan adanya kerjasama ya. Nah, jadi di situ karena negara itu tidak bisa dia hidup sendiri. Jangankan dalam lingkup luas negara, kita aja sebagai manusia misalnya per individu antara manusia satu dengan manusia lainnya tentunya harus saling berhubungan ya, karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi itulah inti dari hubungan ini. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan bahas dalam lingkup yang lebih luas lagi, yaitu lingkup antar negara. Ya, begitu ya.
Nah, untuk mengawali kegiatan kita, kita berliterasi terlebih dahulu. Bisa lihat apa yang Pak tampilkan di depan? Bisa lihat ya? Bisa. Nah, sekarang coba Farel baca ini Farel. Wah, baru sepatu baru-baru yang buatan dari mana? Lanjut Aprila. Kalau tulisannya di sini sih Made in Vietnam. Ternyata barang sehari-hari yang kita pakai ada di luar negeri ya. Ya, lanjut. Kita Mungkin itu sebabnya ada perwakilan negara lain di Indonesia. Bu Mira kan pernah bilang bahwa ada hubungan perdagangan antar negara. lanjut. Coba lanjut Zainul. Ya, coba perhatikan gambar ini. Di gambar ini ada berapa anak ini? Ada 3 anak. Di sini mereka membahas tentang sepatunya si Banu yang dibuat dari Vietnam. Nah, dan di sini ada proses apa? Proses perdagangan. Sekarang kita lanjut. Sekarang kalian perhatikan ya. Dan kalian amati. Coba kalian bayangkan. Nah, coba dibayangkan ini dulu. Ya, dibayangkan. Ada 2 desa bernama Desa Sumbersari dan Desa Makmur Jaya. Sejak zaman dahulu, Desa Sumbersari terkenal sebagai penghasil beras. Sementara Desa Jaya Makmur terkenal karena produksi pakaiannya. Di Desa Sumbersari produksi beras, di Desa Makmur Jaya produksi pakaian. Nah, menurut kalian, apakah penduduk kedua desa tersebut bisa hidup dengan hanya beras atau pakaian saja? Menurut kalian bisa enggak? Tidak ya? Nah, jadi kedua desa ini tidak bisa hidup dengan produksinya sendiri. Misalnya di Desa Sumbersari hanya beras, kemudian di Desa Makmur Jaya hanya pakaian, itu tidak bisa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bertukaran atau berdagang. Nah, si Desa Sumbersari berdagang beras ke Desa Makmur Jaya, kemudian Desa Makmur Jaya berdagang ke Desa Sumbersari. Nah, jadilah mereka saling memenuhi antar desa. Itulah hubungannya antar desa. Jadi betul sekali yang kalian bilang bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan, yaitu dengan pertukaran atau perdagangan. Nah, jadi Desa Sumbersari dan Desa Makmur Jaya harus memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan cara melakukan pertukaran barang atau perdagangan. Nah, perdagangan antar daerah seperti cerita di atas juga terjadi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dunia. Nah, dan inilah yang kita bahas hari ini, antar negara. Dengan potensi sumber daya yang berbeda, setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, kita mengenal istilah perdagangan
internasional atau perdagangan antar negara. Nah, dalam perdagangan antar negara, ada yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor. Nah, coba kira-kira nih menurut kalian, menurut pengetahuan kalian ini, ekspor itu seperti apa? Luar negara. Barang yang dikirim ke luar negara. Sedangkan impor, Barang yang dikirim masuk. barang yang masuk. Berarti dikirim dari luar masuk ke dalam negara kita, begitu ya? Iya, betul sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, terima kasih ya. Sekarang untuk pembahasannya lebih lanjut, kalian perhatikan gambar ini. Kalian amati, kalian perhatikan. Nah, di sini ada peta negara Cina. Dan di sini peta negara Indonesia. Di Cina, mereka ini memproduksi atau memiliki barang-barang ini. Seperti barang elektronik, sepatu, pakaian, kendaraan bermotor. Kemudian di Indonesia, yang dapat diproduksi ada kopi, gula, minyak, dan kakao. Nah, untuk dapat saling memenuhi, kira-kira ini di Indonesia dengan ini saja bisa enggak terpenuhi semua kebutuhannya? Tidak. Dan di Cina bagaimana? Apakah bisa dengan ini saja? Tidak. Maka dari itu terciptalah hubungan antar kedua negara ini yang dimana Indonesia mengekspor barang-barang ini ke Cina dan Indonesia mengimpor barang-barang ini dari Cina. Ya, barang-barang dari Cina ini masuk ke Indonesia namanya impor. Dan barang-barang dari negara Indonesia ini masuk ke Cina namanya ekspor. Nah, jadi kata import ini berasal dari kata in atau masuk. Berarti barang yang masuk gitu ya. Nah, dan ekspor berasal dari kata exit, yaitu keluar. Jadi barang yang keluar dari suatu negara atau suatu daerah itu namanya ekspor. Nah, dan ini penjelasannya. Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Sedangkan impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sampai sini setelah memperhatikan gambar ini paham apa itu ekspor dan import ya? Ya, paham. Nah, dan perhatikan ini lagi. Sepatu Banu, seperti cerita atau gambar cerita yang di awal tadi ya. Sepatu Banu yang dibuat di Vietnam termasuk barang impor karena Indonesia membeli atau mengirimkan barang tersebut dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, makanya sepatunya Banu ini karena dari luar Indonesia disebutlah barang impor. Ya. Nah, adapun bagi negara Vietnam yang memproduksi, yang membuat sepatunya si Banu adalah termasuk merupakan barang ekspor. Ya, karena barangnya keluar ke negara lain atau dijual ke negara lain. Dan dalam perkembangannya anak-anak, hubungan antar negara ini tidak hanya berkaitan dengan urusan perdagangan saja. Nah, hubungannya itu yang kita bahas tadi tentang perdagangan itu adalah salah satunya. Ya.
yang terbesar, yang terjadi terutama di negara kita Indonesia ini dalam hal hubungan antar negara itu besarnya dalam bidang perdagangan, yaitu adanya ekspor dan impor. Ya. Hubungan antar negara juga diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti mengenal budaya satu sama lain, menyebarkan agama, menjaga keamanan, mengembangkan mengembangkan teknologi, atau menangani persoalan dunia bersama-sama. Nah, inilah tujuannya adanya hubungan antar negara. Intinya untuk dapat saling membantu gitu ya antara negara satu dengan negara lain. Dengan adanya hubungan ini, mereka dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ya? Sampai sini, Pak? Ya, masih semangat? Semangat. Iya. Nah, sekarang ayo berpendapat atau ayo menjawab. Pertanyaan nomor 1. Di sini ada 2 pertanyaan untuk kalian ya. Apakah kalian memiliki barang yang dibuat di luar negeri? Ada enggak? Ya, baik itu yang kalian pakai datang ke sekolah maupun yang di rumah. Ada enggak? Ada, ya. Contohnya apa itu? Sepatunya dari Cina. Nah, karena sepatu itu dari Cina, artinya sepatu itu merupakan barang import. Karena yang produksi sepatu itu bukan Indonesia, sedangkan kita berada di negara Indonesia. Dan sepatunya si Raisa tadi itu dari Cina. Ya, berarti sepatunya Risa itu barang import dari Cina. Coba lagi, yang lain. Di rumahnya, mesin cuci, apalagi bajunya, motornya, apalagi tasnya, dan banyak sekali ya. Pastinya kalian memiliki di rumah. Ya. Nah, jawaban nomor 1 sudah dimiliki. Terus yang kedua, bagaimana kalian mendapatkan barang tersebut? Nah, kenapa barang-barang itu bisa ada di rumah atau kalian miliki? Dipesan atau dibeli. Nah, kita memiliki barang tersebut, kita mendapatkannya dengan cara membelinya. Ya, semua membeli ya? Nah, kita masuk ke lebih lanjut. Seperti yang kita jelaskan di awal, hubungan antar negara itu tidak hanya berkaitan dengan urusan perdagangan saja, tetapi juga diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti mengenal budaya satu sama lain. Nah, dengan adanya hubungan antar negara ini, kita dapat atau masyarakatnya itu dapat mengenal budayanya satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Tentunya dengan adanya hubungan antar negara ini, misalnya Indonesia dengan Cina, misalnya ini. Negara Indonesia berkunjung ke Cina, dan begitupun sebaliknya. Negara Cina berkunjung ke Indonesia. Karena adanya hubungan ini, dapatlah mereka mengenal budayanya satu sama lain. Indonesia mengenal budayanya orang Cina seperti ini, dan orang Cina mengenal budayanya orang Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu seperti ini. Ya? Nah, terus menyebarkan agama. Nah, hubungan antar negara ini juga diperlukan untuk menyebarkan agama. Ya? Seperti yang Pak jelaskan tadi,
untuk berkunjung, ya, untuk mengenal agama, menyebarkan agama. Terus menjaga keamanan. Terus mengembangkan teknologi. Nah, untuk saling dapat mengembangkan teknologi. Terus menangani persoalan dunia bersama-sama. Inilah yang diperlukan untuk adanya hubungan kerjasama. Ya, sampai sini paham ya? Iya, kita lanjutkan. Ayo kita berdiskusi. Nah, di sini Pak sudah siapkan lembar kerja untuk kalian berdiskusi ya. Nah, di sini sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Ini sudah duduk masing-masing berdasarkan kelompok kemarin ya? Ya, jadi yang kita gunakan kelompok yang seperti kemarin saja ya. Iya, ini Pak siapkan dulu. Ini ada lembar kerja untuk kelompoknya. Ya, ini. Ini ya. Ya. Ya, jadi yang sebelah sini sama seperti kemarin ya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, sekarang coba dilihat dulu lembar kerjanya. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang ditulis dulu nama kelompoknya. Maksudnya kelompoknya kelompok berapa. Dan nama anggota kelompoknya. Silakan diisi dulu biodatanya. Biodata kelompoknya. Ya, di sini taruh nama kelompoknya, misalnya kelompok 4 gitu ya, taruh sini. Sudah? Sudah ditulis anggota kelompoknya? Sudah ya. Sudah ya? Nah, sudah selesai. Sekarang coba kalian perhatikan lembar kerjanya. Ya, perhatikan lembar kerjanya. Di situ di lembar kerja ada tertulis ya, perintah atau pertanyaan. Di sini Pak minta kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, Pak harap kalian semua aktif berdiskusi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Ya, yang dimana yang pertama benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas kita, di lingkup dalam kelas saja. Ya, benda-benda apa saja yang kalian dapati. Terus dari mana benda-benda tersebut berasal. Ya. Nah, terus didukung dengan 2 pertanyaan lainnya. Mengapa barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia? Dan bagaimana barang-barang tersebut masuk ke Indonesia? Untuk mengetahui asal atau dari mana barang itu diproduksi, bagaimana caranya? Seperti yang kita lihat kemarin. Ada tulisannya di barang. Dengan tulisan di barang itu ada tulisan apa? Made in. Nah, ya, misalnya made in China, kayak ini laptopnya Pak ini made in China. Ini proyektor juga made in China. Artinya buat barang ini, laptop ini berasal dari China. Ya, paham? Ya, sekarang coba kalian diskusikan. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa ditanya ke Pak ya. Nah. Sudah? Ya, ditulis nama
nama bendanya, benda apa yang kalian punya ya, yang di lingkup kelas ini saja. Misalnya ada tas, sepatu dan lain sebagainya. Kalian lihat tuh di sana asalnya dari mana saja, gitu ya. Sudah? Ya, Hafifa ya. Hafifa ini dari Cina. Hafifa dari Cina. Nah, buatan Cina. Nggak apa-apa ditulis mana barang yang kalian lihat gitu ya, nggak apa-apa tanya Pak. Misalnya dari perangkat yang Pak gunakan ini, berapa ditanya ini dari mana Pak? Gitu, apa. Yang mana? Yang ini? Nah, semua barang-barang Pak ini yang elektronik ini dari Cina ya. Gimana nak? Laptopnya Pak. Laptopnya Pak ini dari Cina. Dari Cina ya. Soalnya kalau di negara kita Indonesia ini ya, terutama di Indonesia ini, barang-barang elektronik terutama yang masuk ke Indonesia ini biasanya kebanyakan berasal dari Cina, diimpor dari Cina. Ya, usahakan teman-temannya yang lain bantu temannya ya. Keluarkan pendapat kalian di sini. Jadi nanti pendapat-pendapatnya itu disatuin gitu ya, jadinya jawaban yang baik yang efisien ya. Ya, jam. Kalau jam ini kayaknya produksi dalam negeri di Indonesia. Jadi kalau produksi dalam negeri artinya bukan barang luar negeri, jadinya bukan barang import ya. Nah, tapi ini produksi dalam negeri. Nah, maju dari dalam negeri, dari Indonesia, jadinya bukan barang import dong. Ya, coba kalian lihat di barang-barang kalian. LCD. Nah, seperti yang Pak jelaskan tadi, kalau barang-barang elektronik ini kebanyakan dia dari Cina. Ya, dari Cina. Mana? LCD proyektor. Lembar kerjanya didiskusikan ya, diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk membantu kalian dapat mengungkapkan pendapat, Pak ada referensi tentang materi kita ya. Ini materi kita hari ini. Sebagai referensi, dibaca dulu.
Sudah? Ini tinggal ini. Mengapa barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia? Nah, ini kan kalian kan sudah mencari ini barang-barang ini kan. Nah, bagaimana barang-barang ini kok bisa ada di Indonesia gitu. Nah, itu yang kalian cari di sini, kalian diskusikan ya. Menurut kalian itu kok bisa barang ini bisa ada di Indonesia gitu. Bagaimana caranya gitu kan? Nah, sekarang coba. Ya, kacamata ini Adidas. Adidas ini dari mana ya kalau Adidas ini? Dari Inggris ya. Nah, berarti dari Inggris. Ya, lanjutkan. Diskusikan dengan temannya. Yang lain berpendapat, terus pendapatnya sama-sama ditampung gitu. Setelah masing-masing berpendapat, nah di situ digabungin dah pendapatnya gitu. Ya? Nah, jadi di sini bebas ya, kalian kemukakan pendapat kalian, bebas di sini. Ya? Kita latih kalian berpendapat dalam diskusi kelompok. Nah, seperti di dalam kelas ini ya, ada kipas angin, ada apa lagi? Barang-barang lainnya yang diimpor. Ya. Sudah? Ya, sudah ya. Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah? 1 sudah.
Iya. Kalian sudah mendiskusikan lembar kerja yang Pak berikan tadi. Sekarang kita presentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Namun supaya lebih semangat kita presentasi, Pak cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi merdeka. Dan lebih semangat lagi untuk kalian presentasi, Pak ada ice breaking gini. Ini, coba semua berdiri dulu. Untuk melatih fokus kalian ya, supaya nanti saat presentasi akan lebih fokus lagi. Ya, ice breakingnya seperti ini. Kita pindah jari, ganti jari. Ya, yang jari kanan kelingking, yang jari kiri jempol. Ya, nanti diginikan. Ganti di sini. Ah, kalian fokus apa enggak ini nanti? Ya. Sekarang coba dimulai ganti. Belum, tunggu Pak yang instruksikan. Ganti. Anak-anak masih ada kok semuanya jarinya kebuka itu. Nah, diganti ya. Ganti. Bapak ada yang begini. Ya, ganti. Ah, jempol sama kelingking. Ganti lagi. Diganti lagi. Anda masih banyak yang salah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian lebih fokus ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang siap presentasi di awal siapa kelompok mana? Semua nanti kena clear. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Presentasikan hasil kerjanya. Semua ya. Berdiri sini. Ya, di bawah hasil kerjanya. Perhatikan untuk kelompok lain dapat memberikan pendapat terhadap hasil kerja kelompok 1 ya. Nah, bagi kelompok lain ini. Ayo silakan kita ya dibaca. Iya, dibaca dari awal. Sebutkan benda-benda yang ada di kelas dan dari mana benda-benda tersebut berasal. Laptop, jawaban. Laptop buatan dari Cina. Proyektor buatan dari Cina. HP buatan dari Cina. Nomor 2. Mengapa barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia? Barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia karena adanya perdagangan internasional. Karena barang-barang tersebut tidak ada di Indonesia. 3. Bagaimana barang-barang tersebut masuk? Barang-barang yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan atau bandara dan barang tersebut akan menjalani pemeriksaan fisik. Barang-barang itu diimpor dari negara lain. Ya, itulah hasil kerja dari kelompok 1. Nah, dari kelompok 2, 3, dan 4, kira-kira apa tanggapan kalian atau pendapat kalian terhadap ini? Bagaimana presentasinya kelompok 1? Hasil kerjanya menurut kalian? Sudah apa? Sudah bagus ya? Nah, sudah sesuai dengan pertanyaan gitu ya? Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok berapa? Siap? Yang siap kelompok 2. Ya, ayo kelompok 2 maju. Presentasikan hasil kerjanya. Ya. Silakan dibacakan hasil kerjanya. Kelompok yang lain nanti beri tanggapan ya. Nah. Sebutkan benda-benda yang ada di kelas kalian. Dari mana benda-benda tersebut berasal? Jawaban. Sepatu buatan dari Cina. Laptop buatan dari Cina. Spidol buatan dari Cina. Mengapa barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia? Barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia karena adanya perdagangan internasional. Bagaimana barang-barang tersebut masuk? Barang-barang yang masuk
Indonesia melalui pelabuhan atau bandara dan barang tersebut akan menjalani pemeriksaan fisik. Ya, ya lebih kurangnya sama ya. Barang tersebut masuk itu pastinya diperiksa dulu. Bukan semerta-merta masuk begitu saja ya. Tanpa adanya izin atau tanpa adanya pesanan. Nah, untuk kelompok lain, ada tanggapan nggak untuk kelompok 2 ini? Apa itu? Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya? Bagus juga ya. Nah, hasilnya atau hasil kerjanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan pertanyaannya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya. Lanjut. Kelompok 3 biar bisa berurutan. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo. Yang benar tuh caranya, yang rapi berdiri di depan ya. Nah, sekarang coba baca hasil kerjanya. Yang ketua siapa? Farel. Farel dong baca. Baca Farel. Farel baca Pak. Yang lain perhatikan dan beri tanggapan. Dan dari mana benda-benda tersebut berasal? Buku dari Jepang, sepatu dari Cina, laptop dari Cina. Nomor 2, mengapa barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia? Karena adanya perdagangan nasional antar negara dan diimpor mengenai sebuah persoalan dan lain sebagainya. Terus? Nomor 3, bagaimana barang-barang tersebut masuk dari Ayo Farel. dari pesawat dan sampai di bandara dan juga kita lewat Serius dong. lautan dan pemeriksa. Sudah? Ya, sudah ya. Nah, bagaimana tanggapan untuk kelompok 3? Kurang jelas. Nah, presentasinya kelompok 3 ini kurang jelas ya. Nggak tahu aja lucu-lucu apa ini. Tapi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ayo, maju kelompok 4. Jangan begitu dong, yang rapi ya. Ayo. Sebutkan benda-benda yang ada di kelas dan dari mana benda-benda tersebut berasal. Jawab. Sepatu dari Cina, HP buatan dari Cina, laptop diimpor dari Cina, LCD diimpor dari Cina. Mengapa barang-barang buatan negara lain bisa ada di Indonesia? Ya, karena adanya perdagangan internasional, yaitu karena ada impor barang-barang dilakukan karena produk dalam negara tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana barang-barang tersebut masuk? Beberapa produk impor yang sering masuk ke Indonesia di antara kendaraan bermotor, barang elektronik, mesin plastik, dan barang dari plastik berisi dari baja. Ya, lebih rinci lagi dijelaskan ya sama kelompok 4. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Kurang baik. Kurang baik. Di mananya yang kurang baiknya? Hah? Bicara penjelasannya? Terlalu cepat mungkin ya. Jadi teman-temannya kurang memahami. Ini jadi refleksi untuk kalian untuk dapat memperbaiki ke presentasi berikutnya ya. Nah, coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kalian semua sudah presentasi. Sudah presentasikan hasil kerja kalian di depan. Nah, untuk diketahui ya anak-anak, hal yang perlu kita ketahui ini. Bahwa semakin banyak negara melakukan ekspor,
maka semakin menguntungkan bagi negara tersebut. Ya. Dan sebaliknya, jika semakin banyak negara tersebut melakukan impor, semakin tidak menguntungkan bagi negara tersebut. Mengapa? Karena si negara, misalnya kita di Indonesia ke Cina, ada produksi di Indonesia diimpor ke Cina, diekspor ke Cina, tentunya kita menguntung di situ. Ada keuntungan untuk kita karena barang-barang ini dipesan atau dibeli oleh negara itu ya. Sedangkan kalau kita membeli itu tentunya tidak ada untung karena kita yang mengeluarkan uang untuk membeli, gitu ya. Nah, itu artinya ini. Jadi, untuk kesimpulan diskusi ini bahwa adanya hubungan antar negara ini adalah untuk saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Begitu ya? Untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, terima kasih dan sekarang setelah kita melalui materi dan kalian kerja kelompok, ada lagi lembar kerja untuk masing-masing ya atau lembar kerja individu. Sini Pak akan bagikan dan kalian kerjakan. Sini ada berapa orang? 5 ya. Pun nggak ada namanya yang ada namanya. Yang ada tempat tulisan. Sudah? Sudah semua? Berapa? 4 orang ya. Sama satu dikerjakan. Ini adalah tugas individu. Sudah? Semua sudah dapat ya? Ya. Ya, dan sekarang silakan dikerjakan. Jangan lupa isi biodatanya dulu. Dari nama, kelas, dan kelasnya. Gitu ya. Sekarang silakan dikerjakan. Ya, dijawab di bawahnya. Di bawah soal itu tulis di situ jawaban. Gitu.
Ya, sudah? Sudah ya? Ya, silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Ayo. Sudah selesai semua ya? Kegiatan kalian mengisi lembar kerja ini adalah untuk berlatih dan untuk Pak mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, begitu ya? Ini sudah Pak terima, nanti Pak akan periksa. Oke, selanjutnya anak-anak. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Pak sampaikan terima kasih kepada kalian ya. Atas semangat kalian yang telah mengikuti pembelajaran dengan efektif, dengan aman dan juga nyaman, ya. Tetap semangat ya. Pagi, semangat pagi. Iya, terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu loh, dong untuk kita semua. Ya, sekarang di penutup ini kita coba berefleksi. Ya, di sini Pak sudah sediakan beberapa pertanyaan untuk refleksi kalian terkait proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, apa peristiwa yang terjadi dan berkesan bagi kalian selama proses pembelajaran hari ini? Apa? Pada saat apa? Pada saat berdiskusi. Ya, itu menjadi hal yang berkesan bagi kelompok 1. Ya, kelompok 2, refleksinya dari kelompok 2. Hal atau peristiwa yang terjadi saat selama proses pembelajaran itu yang paling berkesan buat kalian itu. Saat presentasi. Ada yang jawab saat berdiskusi, ada yang jawab saat presentasi. Berdiskusinya, kenapa bisa itu menjadi berkesan? Ya, karena seru, sama-sama mengeluarkan pendapat gitu ya? Ya. Kita lanjut ke refleksi yang kedua. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Ya. Senang, semua senang? Senang. Ya, syukur kalau begitu ya. Perasaannya senang. Tadi pun sebelum mengikuti pelajaran, senang juga? Namun masih, sekarang lebih semangat dan semakin senangnya gitu ya. Yang ketiga, apa pembelajaran yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa pembelajarannya? Ya, pembelajaran IPAS. IPAS itu apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dengan materi pokok kita tadi itu apa? Apa? Materi kita tadi? Hubungan antar negara. Jadi refleksi kalian coba. Jadi yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah
Adanya apa? Adanya adanya hubungan antar negara. Nah, jadi ini kita refleksi, kalian mendapatkan pembelajaran tentang adanya hubungan antar negara, ya. Nah, terus yang keempat, bagaimana penerapan atau yang akan kalian lakukan setelah mendapat pemahaman tentang pembelajaran ini? Kedepannya itu kalian mau seperti apa begitu? Setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Lebih baik lagi. Jadi pengetahuannya diapakan? Diteladani, diterapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sebagai masyarakat yang berkaitan dengan materi kita ini tentunya hubungan antar negara itu, antara negara kita Indonesia dengan negara lain itu sangat kita perlukan ya. Itu refleksi dari kita semua. Dan kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini apa? Kesimpulannya, mengapa ada hubungan antar negara atau apa penyebabnya? Kita coba membuat kesimpulan. Ya. Hubungan dan kerjasama antar negara terjadi karena disebabkan oleh adanya kepentingan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam berinteraksi. Nah, kesimpulan. Kita tadi sudah menarik kesimpulan. Berikut teman kalian tarik kesimpulannya. Yang dimana penyebab terjadinya hubungan antar negara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ya, antara negara A dengan negara B, adanya hubungan antar negara ini untuk saling memenuhi kebutuhan antar kedua negara ini di berbagai bidang, baik itu perdagangan, apalagi seperti yang kita jelaskan tadi, perdagangan, ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan sebagainya ya. Jadi penyebabnya adanya ini adalah untuk menjalin kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ya. Terus bagaimana hubungan antar negara ini dilakukan tadi? Melalui apa? Yang terbesar yang terjadi. Bagaimana dilakukannya hubungan antar negara? Dengan apa tadi, berdagang ya, itu salah satunya. Hubungan ini, hubungan antar negara ini terjadi atau bagaimana dilakukan, yaitu dengan tadi yang kita bahas, yaitu dengan perdagangan atau adanya kerjasama. Ya, begitu ya. Jadi, ya sekian anak-anak untuk hari ini. Ya, sampai jumpa pada pertemuan kita di berikutnya ya, terkait dengan IPAS. Sebelumnya ya, seperti biasa di awal kita mengawalinya dengan berdoa dan di akhir pun kita akhiri dengan berdoa pula ya. Ayo, salah satu dari teman kalian silakan pimpin doa lagi sebelum kita pulang. Ayo. Silakan. Satu. Gali. Gali, ayo Gali. Maju sini Gali. Ayo. Ayo.
kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih anak-anak ya. Ya.